Semalam siapa yang menang bantuan ini? Nggak ada. Kalian ngapain di sini? Oh, kamu ngapain? Mau ngobrol Ini bola. mau syuting nih. Oh, iya. Aduh, gimana sih kalian? Mabuk, udah makan lapar tadi. Makan apa tuh? Kayak makan.com. Aduh. Dasar bocah. Gue ngomong. Udah. Lewat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Irliana. Untuk video session kali ini, sharing is caringnya, kita akan menghadirkan siapa ya? Ayo tebak. Penasaran gak sih? Oke, kita langsung aja untuk sharing is caring hari ini. Kita akan undang salah satu alumni angkatan 12. Nah, ini jurusannya ilmu perpustakaan. Nah, pasti buat kalian yang masih banyak yang bertanya-tanya atau masih awam ya, ilmu perpustakaan tuh belajarnya ngapain sih Bu? Atau itu nanti jadi apa Bu setelah lulus? Nah, kalau kalian pengen tahu lebih dalam, pengen tahu lebih detail lagi, nanti kita langsung aja kita hadirkan Kak Iva. Silakan. Halo, gimana kabarnya? Baik. Oke, sebelum kita mulai bincang-bincang nih, kamu perkenalkan diri dulu sama viewersnya. Perkenalkan namanya. Halo, nama aku Iva Sabita Isani. Kalau guru biasa manggilnya Iva, tapi kalau teman-teman biasa manggilnya Sabita. Aku dari kelas 12 MIPA 1, angkatan 12. Angkatan 12 IPA 1 dulu ya. Oke. Terus sekarang kuliah di mana? Di Universitas 11 Maret. Universitas 11 Maret Surakarta, jurusannya ilmu perpustakaan. Oke, nah ini tuh jurusan yang kamu ambil ini kan unik banget ya, ya nggak sih? Banyak adik-adik kelas kamu yang masih kayak, Bu itu apaan sih Bu kalau ilmu perpustakaan? Apa nanti saya jadi penjaga perpustakaan? Itu kan masih ada yang pikirannya masih seperti itu. Nah, kalau dari kamu sendiri, kita nggak bahas tentang sekarang ya, tapi kita flashback dulu nih berapa tahun ke belakang. Dari kamu sendiri, kenapa pada saat kamu di SMA dulu mau menjelang kelulusan, kamu ngambil jurusan ilmu perpustakaan? Apa yang mendasari kamu mengambil jurusan itu? Kalau itu tuh aslinya cuma karena gak ada jurusan lain yang saya pengen selain itu. Berarti nggak dari hati dong? Enggak. Oke, berarti ini ada unsur-unsur kepaksa ya, berarti ya, terpaksa atau tidak ada pilihan lain guys, gitu. Oke. Nah, berarti awalnya masih karena tidak ada pilihan lain. Terus sekarang, kita ngomongin sekarang. Tadi udah ngomongin orientasinya masa lalu. Sekarang kalau kita ngomongin saat ini, berarti kamu sudah mau memasuki semester 3, ya kan? Artinya udah kurang lebih 1 tahun lah ya di kuliah di jurusan apa namanya, ilmu perpustakaan. Apakah masih ngerasa ini bukan jurusan saya, atau masih ngerasa terpaksa, atau masih ngerasa aduh nggak ada pilihan lain lagi, atau gimana? Atau udah lebih enjoy mungkin? Sekarang sih udah nyaman banget, malah udah nggak Udah nyaman banget. Berarti awalnya sempat terpaksa, sekarang udah nyaman banget. Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, dari awalnya memang sebenarnya kamu pengennya ngambil jurusan apa nak sebelum ke ilmu perpustakaan? Dari SMP malah Bu kelas 9 itu kan kakak saya kuliah di IPB. Nah, jadi saya kayak kepengen juga, tapi di situ cuma baru pengen doang. Nah, pas masuk SMA ternyata saya masuk IPA, saya juga nggak tahu sebenarnya bakal masuk IPA gitu. Terus jadi itu tahu kalau IPB itu harus saintek. Jadi kan ya udah, jadi kayak mendukung gitu loh Bu, saya IPA terus nanti pengen di IPB. Iya. Terus ya udah pas daftar SNM saya milih IPB dua-duanya. Ilmu keluarga konsumen sama proteksi tanaman. Terus tapi nggak keterima. Nah, tapi di hari itu juga pengumuman SNM itu ada pengumuman PMDK UNS. Iya, PMDK UNS ya, yang D3-nya. Iya, nah itu ternyata saya diterima. Jurusan ilmu perpustakaan. Tapi di situ cuma jadi kayak, oh udah dapet gitu, kayak cuma nggak excited banget gitu ya, nggak ada euforia apa-apa, cuma oh ya udah ada cadangan. Nah habis itu masih ngarepin SBM juga,
juga, sama D3 USMI yang IPB itu tuh. Iya. Itu juga ikut, tapi nggak ada yang keterima semuanya. Nggak ada yang keterima. Terus sempat ikut senam senam PTKIN. Span PTKIN yang UIN itu. Itu juga nggak keterima. Ya udah akhirnya keterimanya cuma di UNS. Terus mulai dari situ baru deh kepo-kepoin UNS. Sebelumnya nggak pernah kepikiran mau jadi mahasiswa UNS ya. Itu juga jauh Bu dari rumah. Tapi orang tua mengizinkan kan pada saat itu? Akhirnya ngizinin sih. Akhirnya ngizinin. Oke, berarti kan ini kalau Ibu bisa tarik benang merahnya nih ya, awalnya terpaksa, terus nyoba-nyoba pengen orientasinya IPB sebenarnya dari awal, pengen banget jadi mahasiswa IPB, tapi ternyata Allah menakdirkan lain ya. Terus dapat berarti ilmu perpustakaan jalurnya senam PTN ya? Bukan PMDK. Oh, PMDK. Ya D3. PMDK UNS ya, D3. Nah, terus nyoba-nyoba yang senam PTN, SBM yang lain-lain, ternyata nggak dikasih jalan buat diterima, akhirnya ilmu perpustakaan. Oke, ini awalnya berarti bukan dari hati ya. Oke, terus nah sebelum mungkin kayak belum pas dalam proses kamu mencari kan, masih mencari tuh, udah dapat di PMDK D3 UNS, terus kan masih mencari kayak pengen nyoba SBM, SNM dan lain-lain. Itu persiapannya sejauh apa kamu ngerasa kayak udah mantep banget buat ngambil IPB lagi tuh di SNM atau di SBM? Sebenarnya dari awal juga nggak pernah yakin Bu sama menilai dari awal, tapi kayak maksain, pokoknya saya pengen di IPB, apapun itu jurusannya saya harus di IPB. Oke. Selain kenapa begitu terobsesi dengan IPB? Kalau itu nggak tahu kan, waktu itu cuma dari kakak awalnya, terus juga jalan-jalan ke sana sama Bu Lina juga pernah. Oh, yang pas kita ini ya ada undangan sosialisasi. Ya, itu jadi kayak ya udah jatuh cinta aja, udah pokoknya saya udah naruh harapan itu di IPB, udah bener-bener nggak naruh harapan di manapun. Iya. Terus pas SBM juga sebenarnya belajarnya jarang, malah kayak pas ujiannya aja saya ngasal semua gitu Bu. Tapi ya udah pokoknya pas mau daftar tetap IPB, maksain banget. Iya, berarti terus orientasinya kan IPB ya, tapi ada nggak kayak jurusan apa di IPB-nya? Jurusannya Berarti kan kamu kampus oriented berarti kan ya, lebih ke kampusnya, bukan ke jurusannya gitu. Apa karena kalau gue jadi anak IPB lebih bergengsi atau kayak gimana mungkin? Nggak tahu Bu, karena udah sayang aja, udah suka aja gitu sama IPB. Bisa dikatakan apa ya ini, udah interest, udah chemistry udah dari awal ke IPB lah intinya gitu. Berarti kampus orientednya IPB, cuma ternyata Allah menakdirkan lain, dapatnya di UNS. Oke. Nah, sekarang Ibu tanya, udah itu cukup jadi cerita kemarin ya berarti ya. Sekarang kan kamu udah, tadi Ibu tanya udah enjoy ini sekarang. Berarti udah kalau ditanya kenapa masuk ilmu perpustakaan terpaksa, nggak ada yang jawaban kayak gitu ya berarti ya. Karena udah semester berapa sekarang? Semester 3 kan. Berarti udah bukan ranahnya terpaksa lagi. Nah, di jurusan kamu sendiri nih untuk ilmu perpustakaan, kebanyakan itu anak IPA atau IPS? Kayaknya ini standar dua-duanya sama. Oh, 50-50? Yes. Oh, ada IPA, ada IPS. Berarti sebenarnya kalau kita nih, kalau misalnya ada adik kelas kamu nih nanti the next, ternyata ilmu perpustakaan progresnya tuh lebih bagus gitu kan ya. Nah, banyak yang tertarik ke situ, berarti anak IPA atau IPS itu nggak masalah ya berarti ya buat ngambil itu. Oke. Terus apa namanya tadi kan beberapa ada yang nanya nih adik kelas kamu, katanya Bu, ilmu perpustakaan itu masuk di dalam fakultas apa sih? Ada yang nyari di fakultas ini, ada nyari lagi di googling nyari ternyata beda fakultas. Sebenarnya tuh itu masuknya ranah fakultas apa ya, karena kurang familiar juga di antara mereka gitu. Nggak kayak kalau misalnya manajemen kan ya fakultas ekonomi jelas gitu kan, teknik industri ya berarti kan di fakultas teknik gitu kan. Kalau ilmu perpustakaan sendiri itu dia masuk rumpun apa, rumpun prodi apa, rumpun ilmu apa? Kalau di UNS itu kan dia diploma, jadi masuknya ke sekolah vokasi Bu. Ya, sekolah vokasi. Isinya diploma semua campuran. Tapi kalau di Universitas Brawijaya itu
dia masuknya Fakultas Ilmu Administrasi karena konsentrasinya emang di administrasi dan arsip gitu Bu. Tapi kalau di Unair itu masuknya ke FISIP karena konsentrasinya tentang manajerial perpustakaan. Jadi tergantung konsentrasinya gitu Bu. Oke, terus kalau di UNS sendiri yang kamu karena vokasi, jadi masuknya masih campuran tuh. Iya. Tapi ada nggak kalau yang di luar dari sekolah vokasi yang ilmu perpustakaan di UNS? Nggak ada, kalau di UNS itu cuma diploma. Diplomanya aja, untuk yang sarjananya nggak ada untuk ilmu perpustakaan. Oke. Nah, tadi kan disebutin tuh kalau di Unbrau konsentrasinya apa tadi? Administrasi. Kalau di Unair itu manajerial. Bedanya apa? Bedanya Yang kamu tahu gitu? Atau sebenarnya kalau mau D3 atau S1 atau S1 itu sama aja sebenarnya? beda. Kalau D3 sama S1 bedanya yang D3 itu lebih banyak prakteknya gitu Bu. Kalau S1 lebih banyak ke teori. Iya, tapi pembelajarannya sama intinya. Intinya sama. Belajarnya apa aja sih di sana? Kalau di perpustakaan itu kita di semester 1 belajar kayak pengantar ilmu politik. Oh, belajar politik Iya, juga berarti karena ya? di sana awalnya saya fisik gitu Bu. Oh, karena di UNS Fisik, awalnya terus pindah ke vokasi. Terus belajar menata buku itu nggak kayak yang Enggak, Ibu, Nggak kayak- kebetulan di rumah ada tuh tatahan buku. Bener apa enggak itu masuk? kan Berarti setiap ada buku itu SOP-nya? iya, di setiap buku itu kan ada di punggungnya ada nomor-nomor gitu ya Bu. Iya. Nah nomor-nomor itu tuh nggak asal sembarangan taruh gitu. Jadi ada kayak 100 itu apa, 200 itu apa. Kodenya? Iya. Berarti kodenya buku itu sama. ada kodenya ya? Iya, kayak misalnya 600 itu tentang teknologi. Terus misalnya apa ya, 000 itu tentang karya umum, kayak gitu dipisah-pisah. Jadi nggak asal sembarangan. Terus juga itu maksudnya klasifikasi. Kita juga yang baru saya tahu nih Bu, kalau ternyata saya di kursus itu belajar tentang komputer juga. Oh, belajar komputer juga. Apa yang dipelajari? Belajar kalau tentang dasar-dasar pemrograman itu bikin database kayak gitu. Untuk kalau misalnya, bener nggak kalau kita ke Perpusnas atau ke Gramedia kan ada kayak nyari karya Iya. apa Iya, gitu. itu katalog online itu OPEC namanya. Itu OPEC beda sama yang kamu tadi belajarin. Nah, yang kalau kamu contohnya apa nih? Kalau kita orang awam gitu, kita ada nggak sih pernah ketemu dengan hal-hal kayak gitu? Atau enggak? Itu khusus untuk yang perpustakaan aja? Bisa tadi Bu, yang katalog online itu kan semua orang pasti kalau ke perpus bisa. Berarti itu masuknya yang mata kuliah yang komputer itu? Iya. Belajar komputer. Tapi saya belum mempelajari itu. Semester berapa biasanya itu? Kurang tahu saya. Belum ini ya, belum ada itunya ya. Terus gimana pengalamannya setelah kamu kan awalnya nih kampus oriented, IPB banget gitu kan ya. Pokoknya apapun yang terjadi saya harus masuk IPB. Awalnya kan kayak gitu. Nah, ternyata sekarang dibalikan ke UNS. Kamu sekarang udah jadi mahasiswa Universitas Negeri 11 Maret. Nah, 11 Maret ini di Surakarta ya, guys. Bukan di Solo. Bukan di Solo. Gitu. Surakarta sama Solo deketan kan nggak sih? Itu satu daerah. Satu daerah kan, cuma anak-anak Kalau kadang suka Solo itu bingung. nama populernya gitu. Kalau Kalau Surakarta nama administrasi yang resminya. Iya, oke. Nah, gimana pengalamannya sekarang dari IPB nih di mindset awalnya IPB, sekarang UNS. Pengalamannya gimana atau perasaan gimana? Perasaan kamu sekarang? Perasaannya ya nyaman aja Bu, enjoy aja. Udah nggak kepikiran bayang-bayangan masa lalu? Aduh IPB. Aduh meratapi nih. Aduh. Aduh saya nggak jadi mahasiswa IPB nih gitu. Masih ada hasrat berpikiran kayak gitu nggak? Enggak sih, itu mah di awal-awal aja pas nyampe Semester UNS 1? ya. Pas nyampe UNS aja saya kayak nggak ngerasa apa-apa gitu tau. Nggak ngerasa apa Nggak ngerasa seneng kayak sama sekali gitu. flat gitu. Kayak nyampe, oh udah. Oh ini udah gitu dong. Cuma nggak excited banget gitu ya. Oke, tapi kalau sekarang udah excited ya. Terus nah, pertanyaan yang paling banyak ditanyain, Bu, kalau ilmu perpustakaan, prospek kerjanya apa sih? Jaga buku. Nah itu banyak banget kelas 12 yang kemarin nih banyak yang tanya, Bu, ada jurusan ilmu perpustakaan. Itu nanti prospek kedepannya ngapain Bu? Jagain buku Bu, atau saya punya perpustakaan atau kerja di perpusnas?
Ada yang nanya kayak gitu. Yang kamu tahu coba. Di perpustakaan itu bisa jadi yang pertama pasti jadi pustakawan. Pustakawan, oke. Terus karena kita belajar teknologi juga, komputer itu bisa masuk ke IT, perusahaan IT, atau bisa jadi motivator di perpustakaan kan bisa tuh. Iya. Bisa jadi tenaga pengajar juga. Jadi tenaga pengajar, dosen. Oke. Berarti kalau dosen harus S2 ya? Oke. Terus abis itu ada lagi mungkin, atau pengalaman kamu lihat kakak kelas kamu yang udah lulus ilmu perpustakaan jadi apa gitu, mungkin ada? Kebanyakan belum tahu. Oke. Terus sejauh ini udah mau masuk ke semester 3, kesulitannya apa sih pada saat kamu belajar ilmu perpustakaan? Mungkin ada mata kuliah apa gitu yang menurut kamu sulit, atau menyesuaikan sama dosennya, atau gimana mungkin? Kesulitan yang kamu hadapi apa sejauh ini? Kesulitannya yaitu yang belajar pemrograman itu, Bu. Tapi mungkin karena saya udah tertarik, jadinya meskipun sulit tetap dijalanin. Oke, berarti tetap masih bisa mengikuti lah ya sejauh ini. Kesulitannya nggak terlalu menghambat proses belajar ya berarti. Oke. Nah, untuk saat ini apa sih yang pengen kamu capai di ilmu perpustakaan ini? Berarti kan masih ada 3 semester lagi lah ya, 4 semester kan, ini kan semester 2 nih, mau naik ke semester 3. Kalau udah melewati semester 3 kan berarti nggak lama loh, itu 3 semester lagi gitu kan, berarti sekitar 2 tahunan lagi lah. Apa sih yang pengen kamu capai nanti ke depannya? Atau saat ini apa yang pengen kamu, goalsnya apa dulu sih gitu? Goalsnya bisa menyelesaikan kuliah dengan baik. Tepat waktu. Oke. Ada nggak sih yang ceritanya kakak kelas kamu yang harusnya 3 tahun lulus terus tapi itu sampai 4 tahun 5 tahun atau lebih sampai di DO? Kalau cerita yang 4 tahun 5 tahun itu saya kurang tahu, tapi saya sekarang di kelas ada cutting, Bu, yang dulunya dia sakit terus jadinya ngulang. Oh gitu. Tapi karena sakit. Iya. Oke, dan itu biasanya ada batas maksimal waktunya kan? Kurang tahu. Kamu nggak tahu. Oke, ya mudah-mudahan kamu pokoknya goal saat ini adalah kamu 3 tahun kan, berarti 3 tahun harus selesai gitu. Terus harapannya ada nggak? Harapan ke depannya mungkin setelah lulus mau jadi apa gitu, berharap Setelah lulus pengen nyoba kerja di perpusnas kalau bisa. Oke. Tahu ya, pengennya ini sih buka perpustakaan sendiri sama kayak kafe gitu, Bu, dijadiin satu. Oke, kafe membaca berarti ya. Oke, amin ya, mudah-mudahan ya harapannya Kak Iva ini bisa tercapai. Oke, nah terus ngomong-ngomong tadi kan udah banyak nih kita, ternyata ilmu perpustakaan belajarnya seperti itu ya gitu kan. Terus prospek kerjanya juga kita udah tahu tadi sedikit Kak Iva ceritain. Nah sekarang kita ngomongin tentang yourself. Apa sih sebenarnya motivasi terbesar dalam hidup kamu untuk sampai kamu di titik sekarang nih? Itu kalau Ibu tarik kesimpulan kamu nih ya tadi ya, dari yang ibaratnya gagal terus jatuh bangun lah, pasti ngalamin banget yang namanya kelas 12 ditolak sama PTN gitu kan, ditolak, terus coba jalur ini gagal ditolak, coba jalur ini ditolak gitu kan. Terus kamu udah IPB oriented tapi ternyata nggak sesuai dengan harapan kamu, dan untuk sampai sekarang tuh menurut Ibu kalian itu yang udah punya pengalaman kayak gitu tuh strong banget menurut Ibu. Itu pengalaman luar biasa yang nggak bakalan kamu bisa beli atau bisa dapetin dimanapun, mungkin kamu kuliah dimanapun, itu pengalaman yang kayak gitu, gagal bangkit itu nggak bakalan bisa kamu dapetin atau nggak bisa dibeli. Nah sejauh ini nih gimana motivasi terbesar kamu untuk bisa survive, bisa sampai strong, bisa struggle buat menghadapi semuanya itu gimana? Motivasinya itu karena ada mimpi yang harus diperjuangkan. Oke. Mimpinya apa itu? Mimpinya belum tahu. Kalau sekarang pengen jadi pustakawan. Mimpinya itu dong berarti bukan nggak tahu. Kan sebelum itu belum tahu. Oh sebelum masuk perpustakaan. Sebelum masuk perpustakaan nggak tahu. Terus kalau sekarang udah lebih, berarti goal saya, motivasinya ya saya pengen jadi pustakawan gitu. Lalu ada lagi mungkin? Ada keluarga yang harus dibahagiakan.
Oke. Oke, nah selanjutnya kalau kita ngomongin support system, siapa sih orang yang paling support kamu nih sejauh ini? Banyak Bu yang Boleh disebutin namanya atau inisialnya? Iya, terima kasih. banyak Bu yang support saya malah. Iya, contohnya siapa yang paling banget andil besar untuk support kamu? Itu oke, sebutin namanya, misalnya inisialnya Abdur gitu. Boleh. Aduh, jadi nggak bahas yang lain ini. Apa tuh? Siapa? Kalau boleh tahu. Nggak apa-apa inisial, sebutin nama. Barangkali penonton. Orang tua saya Bu. Pertama orang tua udah pasti. Kemudian sahabat saya. sahabat kamu. Yang terakhir ya, ketiga. Iya, itu udah masuk sahabat. Oh, yang tadi ibu sebutin inisialnya itu udah masuk sahabat. Oke, pasti banyak lah ya untuk bisa sampai sejauh ini. Butuh banget support system yang menguatkan lah ya. Mudah-mudahan bisa saling ini ya, menguatkan. Kemudian kita ngomongin bahas flashback lagi. Masih inget gak sih kenangan kamu pada saat SMA? Yang paling terkesan. Yang paling berkesan itu Iya. pas ikut Rohis. Yang ikut Rohis, ada apa di Rohis? Iya. Rohis itu kan banyak kegiatan, terus apalagi saya pas kelas 11 itu ditunjuk jadi koor divisi mading, kayak Siti apa sih namanya, kreativitas gitu. Iya. Ya udah di situ bikin mading, terus kaligrafi, megang nasyid juga gitu. Kamu yang mengkoordinir itu semua? Iya, sama teman apa sih, ketua divisinya. Siapa? Rama. Oh, Ramadan. Ramadan IPA 2. Iya. Ya, oke. Berarti itu yang paling berkesan dong. Nggak ada lagi selain itu mungkin? Nggak ada. Oke. Oke, nah terus apa ya? Pernah nggak sih kamu ngerasain ada di titik terendah, kamu kayak hopeless gitu kan, terus kayak ngerasa lonely, terus kayak ngerasa aduh, gue mau ngapain sih nih gitu, atau bingung hidup tuh mau ngapain lagi sih setelah ini gitu, atau gue mau ngapain nih setelah lulus atau apa gitu, mungkin pernah nggak ngerasain kayak gitu? Ngerasain itu pas awal-awal kuliah kan ngerantau jauh banget dan itu sering ngerasa homesick juga. Ya udah, jadi di situ kadang kalau di kosan suka nangis sendiri. Nangis sendiri. Iya. Berapa lama intensitasnya? Sehari sekali bisa tuh. Sehari sekali pasti nangis tuh. Itu berapa bulan pertama? 3 bulanan. Gimana? Kalau musik gitu ya. 3 bulanan ya. Berarti sempat ini juga ya, apa namanya? Sempat apa ya? Ngerasa sedih gitu ya. Iya. Pas 3 bulan pertama, tapi sekarang udah nggak nangis kan? Ada yang nengok? Ada yang nengokin? Oh enggak. Nah, terus sekarang gini, pernah nggak sih kamu punya pengalaman berbeda pendapat dengan orang tua mengenai beda pilihan gitu? Ada nih ya, kelas 12 yang sekarang, bahkan mungkin nggak kelas 12, alumni-alumni juga dulu mungkin pernah banyak yang cerita curhat sama ibu, orang tua saya pengen ini bu, saya ingin ini bu. Pernah nggak sih kamu sendiri tuh ngalamin itu gitu? Mungkin di awal kayak orang tua masih takut kalau saya ngerantau jauh. Kalau sayanya sih biasa aja, Iya. tapi ya udah makin lama karena juga udah nggak ada pilihan, terus sering ngomong bareng juga, jadinya lama-lama orang tua juga setuju. Jadi nggak berarti nggak bertentangan banget ya, masih ngedukung dari orang tuanya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, nggak pertanyaan sih ya ini. Yang terakhir adalah coba dong Kak Iva kasih pesan buat viewers nih, gimana tipsnya bisa lulus di PMDK UNS atau pokoknya
tips-tips bisa diterima di perguruan tinggi negeri, walaupun mungkin yang tadinya kan Kak Iva terpaksa gitu, terus sekarang jadi enjoy nih karena udah lebih tahu oh ilmu perpustakaan belajarnya banyak hal gitu kan, nggak cuma jadi perpustakawan doang gitu kan. Nah tipsnya apa sih buat bisa pilih jurusan atau di prodi yang kita mau atau di universitas? Boleh dijelaskan? Apa tipsnya? Mungkin ini sering-sering cari informasi, terus kayak coba mengenali diri sendiri itu orangnya kayak apa, kita tuh kayak apa, biar tahu kita tuh cocoknya di jurusan apa. Terus jangan lupa berdoa sama Yang Maha Kuasa, minta petunjuk. Oke. Nah terus terakhir pertanyaan Ibu, kamu tahu nggak ilmu perpustakaan ada di universitas mana aja? Ada di UI, di Unpad, Unair, Brau, USU. Kalau di UNS sendiri itu udah berapa lama berdirinya? UNS baru sih kayaknya baru sekitar 10 tahun. Baru sekitar 10 tahun ada di sekolah vokasi UNS ya. Oke, terus berarti tadi tipsnya udah ya. Nah, ada nggak yang mau disampaikan juga mungkin tambahan buat adik-adik kelasnya? Yang mungkin ini kan pengalaman kamu nih yang terpaksa ternyata jadi cinta sama jurusan yang sekarang gitu kan ya. Mungkin ada yang kayak gitu, pernah ngalamin kayak gitu atau bakalan nantinya ngalamin kayak gitu. Ada nggak sedikit anak-anak alumni ya bahkan itu yang ngerasa merasa dia awalnya memang terpaksa, terus di tengah-tengah semester ada yang masih curhat, Bu, saya mundur aja gimana ya Bu ya. Ada yang sampai cerita kayak gitu karena dia nggak nyaman sama jurusannya. Tapi kan kalau kamu nih kisah kamu ini positif kan, positif dalam artian yang tadinya terpaksa ketika kamu udah masuk ke situ, kamu menjalani dengan enjoy dan bahkan sekarang nyaman banget. Kasih pesan buat adik-adiknya buat menguatkan mereka gitu. Pesannya jangan terlalu berharap sama satu tujuan, karena kalau kita udah berharap banget terus nanti ternyata dikecewain, itu kita bakal lebih kecewa banget daripada kita cuma kayak biasa aja gitu. Oke, berarti biasa-biasa aja, jangan terlalu kampus oriented atau prodi oriented. Jangan seperti saya ya teman-teman. Iya, oke. Menarik sekali ya ternyata ya kisahnya Kak Iva. Kalau Ibu bisa kasih kesimpulannya nih, ternyata ilmu perpustakaan ini termasuk mungkin prodi yang baru ya berarti ya. Prodi yang udah lama Bu sebenarnya. Prodinya udah lama. Iya. Cuma mungkin banyak baru-baru ini baru booming dan baru terdengar lah ibaratnya gaungnya nih, oh ternyata ada jurusan ilmu perpustakaan gitu kan. Nah buat kalian nih yang pengen ngambil jurusan ilmu perpustakaan, tadi udah diceritain di Kak Iva, ternyata kalau ada pertanyaan kok fakultasnya beda-beda, ternyata itu karena setiap universitas itu beda konsentrasi, sehingga si ilmu perpustakaan ini ada yang masuknya di FISIP, ada yang masuknya di Fakultas Ilmu Administrasi, ada yang mungkin di FIB ya. Ya, ada yang di FIB juga, jadi beda-beda gitu. Jadi nanti tinggal diperhatikan konsentrasi itu biasanya nanti menentukan mata kuliah kalau Ibu dulu mata kuliah unggulannya, wajib lah ibaratnya, mata kuliah wajibnya tuh apa biasanya seperti itu. Jadi diperhatikannya seperti itu. Nanti kalau mau ngambil di Unbrau berarti ilmu perpustakaannya lebih ke administrasinya, tapi kalau ke Unair berarti dia lebih ke manajerialnya. Nah kalian lebih tertarik yang mana, itu diperhatikan. Dan nggak cuma jadi pustakawan ternyata ya, tapi bisa juga kerja di perusahaan yang berkaitan dengan IT nanti, karena kan di ilmu perpustakaan juga belajarnya IT juga. Jadi banyak banget informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan yang ternyata menarik loh. Cuma banyak orang yang mungkin tutup mata, bahkan mungkin bukan tutup mata sih, lebih ke gengsi atau apa sih ilmu perpustakaan mungkin gitu kan ya. Tapi Kak Iva nggak gengsi ya masuk ilmu perpustakaan, enggak lah. Kita dimanapun insya Allah bisa jadi orang besar, yang penting kita enjoy dan kita fokus dengan apa yang kita pilih saat ini gitu, yang kita jalani gitu. Oke, berarti untuk sesi kali ini
kita sudahi dulu. Terima kasih Kak Iva udah hadir gitu. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi langsung sama adik-adiknya yang pengen tahu lebih lanjut tentang ilmu perpustakaan. Oke, mudah-mudahan. Oh iya, ada satu pertanyaan terakhir. Boleh tahu nggak sih IPK-nya Kak Iva di UNS berapa? IPK pas semester 1 3,76 semester 1, semester 2 ini belum keluar. Oh, semester 2 belum keluar. Oke. Nah, berarti 3,76 udah masuknya kumlot ya, guys. Jadi, ini kenapa Ibu tanya IPK? Karena ada di kelas kamu tuh suka nanya gini, Bu, emang track record alumni itu mempengaruhi kita ya, Bu, nanti buat masuk ke universitas? Ya, itu true banget. Pokoknya ada beberapa universitas yang datang ke sekolah kita sosialisasi itu bilang, track record alumni itu juga dilihat loh. Kalau alumni kita, alumni 14 nih di universitas, dimanapun mereka berada universitasnya, itu IPK-nya bagus, prestasinya bagus, mungkin aktif di organisasi, itu buat nambah poin buat adik-adik kelas kalian yang nantinya mau masuk gitu. Jadi Kak Iva udah mentorehkan prestasi yang bagus lah ya, kumlot gitu. Yeay, mudah-mudahan nanti di semester 2 dan selanjutnya sampai lulus tetap jaga IPK-nya lebih baik ya, karena bawa nama alma mater ya. Oke guys, untuk video kali ini berarti kita sudahi dulu. Terima kasih. Sekian untuk kalian yang pengen lebih lanjut tanya-tanya tentang ilmu perpustakaan, nanti bisa di follow dulu IG-nya Kak Iva, namanya apa? Sabita HSM. Sabita HSM. Oke, atau boleh ke konsul via online sama Ibu ya, @lina_erliana, atau jangan lupa @semangatcemil.com ya. Kalau belajar, kalau konsul tanpa makan, tanpa cemilan itu rasanya garing banget ya, enggak? Silakan dimakan gitu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yay.